Sebagai manusia yang hidup di dunia modern seperti sekarang ini, tentunya merasa mudah untuk melakukan apapun karena semua sudah tersedia. Kita hanya perlu menggunakannya saja. Tapi tahukah Anda, siapa para penemu yang telah memberikan kemudahan untuk kita kini? Mungkin Anda akan mengira bahwa penemunya adalah orang barat seperti yang telah banyak dijelaskan dalam buku sejarah. Namun sebenarnya sebelum peradaban mereka, telah ada para penemu muslim yang sudah menghasilkan sebuah karya yang luar biasa bagi kita. Sayangnya para ilmuwan muslim tidak disebutkan di banyak buku sejarah penemuan dunia. Padahal karyanya banyak diikuti oleh para ilmuwan lainnya. Berikut ini adalah penemuan ilmuwan muslim yang mendunia yang telah kami rangkum dalam Top File. Menurut sebuah catatan sejarah, observatorium pertama yang dibuat manusia adalah yang dibangun pada zaman Yunani kuno oleh seorang astronom yang bernama Hipparchus pada tahun 150 sebelum Masehi. Setelah itu mulailah banyak observatorium yang dibangun dengan mencontoh secara mentah-mentah bangunan zaman dahulu. Hingga akhirnya ada ilmuwan Islam yang mengoreksinya. Hal tersebut dilakukan oleh Nasir ad-Din at-Tusi pada tahun 1259 Masehi. Ia memimpin beberapa astronom muslim untuk membangun sebuah observatorium di Malaga yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Setelah berhasil membuat observatorium di Malaga, dilanjutkan lagi dengan pembuatan bangunan yang lebih canggih di Samarkand dan diberi nama Uluh Beg. Dari berbagai catatan sejarah telah terungkap bahwa umat Islam menjadi umat pertama yang menggunakan media air dalam rancangan sebuah taman berupa air mancur. Selain itu, bangunan masjid, istana, dan rumah juga banyak yang ikut menggunakan media air ini dalam mempercantik arsitekturnya. Ketika ada benda, tentunya ada yang menciptakannya. Ya, air mancur merupakan sebuah hasil penemuan dari Banu Musa bersaudara. Mereka adalah yang pertama kali memperkenalkan sistem air mancur. Karya yang mengagumkan tersebut telah terangkum dalam kitab Al-Hiyal, yaitu kitab mengenai perangkat mekanik yang bermanfaat dalam perkembangan teknik dan arsitektur Islam. Dalam kitab tersebut, Banu Musa bersaudara membuat rancangan air mancur dalam berbagai teknik, serta prinsip-prinsip geometri dan fisika telah mereka terapkan dalam pembuatan air mancur ini. Karya yang telah mereka buat sebanyak 7 buah model rancangan air mancur. Sabun merupakan bahan yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari untuk mandi. Dan ternyata telah dikenal oleh umat Islam khususnya sejak abad ke-9 Masehi. Sabun untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh ilmuwan muslim yang bernama Ar-Razi atau disebut juga Razes. Menurut sang ilmuwan, untuk membuat sabun membutuhkan beragam campuran minyak tumbuhan yang diantaranya yaitu menggunakan minyak zaitun. Setelah semua bahan terkumpul, akan dicampur dengan sodium hidroksida serta bahan-bahan aromatik seperti thyme. Thyme merupakan tumbuhan yang masih anggota keluarga dari tumbuhan mint. Secara tidak langsung, Ar-Razi telah menerapkan salah satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi, "Kebersihan itu sebagian dari iman." Sungguh luar biasa, di mana ketika abad pertengahan di Eropa, para raja dan kalangan bangsawan masih menggunakan air seni manusia untuk mandi dan mencuci baju. Islam telah menikmati sabun dalam bentuk batangan untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Setelah tadi sabun, kini ilmuwan muslim juga telah menemukan sampo. Ya, sampo yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rambut dari debu dan minyak. Sebelum diperkenalkannya ke dunia barat, khususnya Eropa pada tahun 1759. Sang ilmuwan muslim ini bernama Sakeddin Mahomet, berasal dari Bengali, India. Ia memperkenalkan sampo di Inggris, tepatnya di kawasan pelabuhan Brighton, dengan membuka Mahomet's Indian Vapor Bath atau pemandian wangi ala India milik Mahomet.
Pemandian itu lebih mirip dengan pemandian gaya Turki atau Turkish bath. Karena selain memperkenalkan sampo, ia juga menyediakan pelayanan pijat terapi kulit kepala yang dinamakan sampo atau mengeramas. Karena hasil karya tersebut, Mahomet sempat ditunjuk sebagai ahli bedah khusus menyampo bagi para Raja George IV dan William IV. Dan setelahnya telah banyak penata rambut Inggris yang mengikuti Mahomet dengan membuat sampo, tetapi mereka membuatnya hanya menggunakan sabun yang dicairkan, kemudian ditambahkan beberapa rempah-rempah agar rambut terlihat berkilau serta wangi. Salah satu pengobatan modern yang sangat ampuh dalam mengobati berbagai penyakit ditemukan oleh Al-Zahrawi. Ia adalah seorang dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Ahkam II dari Kekhalifahan Umayyah. Di negara barat ia lebih dikenal dengan nama Abu Lakasis. Berkat penemuannya, di bidang operasi bedah telah memberikan sebuah kemudahan kepada dunia kini dan mendatang dalam mengatasi berbagai penyakit. Salah satu peninggalan Al-Zahrawi yang bisa kita temukan pada zaman sekarang adalah kitab At-Tashrif. Kitab atau buku tersebut telah dijadikan rujukan oleh setiap dokter di Eropa sejak abad pertengahan. Buku ini juga sebelumnya telah diterjemahkan terlebih dahulu oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. Dalam bukunya, Al-Zahrawi menjelaskan secara terperinci tentang ortopedi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Fastabiqul khairat di dalam Al-Quran disebutkan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Salah satu kebaikan adalah berupaya menemukan sesuatu yang memberi manfaat, baik itu ke diri maupun kepada masyarakat yang luas. Dan ini diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Maka kita lihat para penemu-penemu itu kebanyakan dan umumnya adalah seorang yang muslim. Al-Farabi yang menemukan musik, belum lagi Ibnu Sina kedokteran, belum lagi Al-Jabar. Ini penemuan-penemuan yang sesungguhnya bisa menjadi amal. Lalu mengapa saat ini begitu sedikit seorang muslim untuk bergiat menemukan sesuatu yang menjadikan maslahat dan manfaat? Maaf, hari ini kesibukan umat Islam umumnya dan khususnya di kita lebih memperdebatkan urusan perbedaan cara ritual ibadah. Antara kunut dengan tidak kunut, tahlil dengan tidak tahlil, maulid dengan tidak maulid. Kalau hanya sebatas ini yang terus-menerus kita sibukkan, kapan kita akan mengembalikan kejayaan keemasan zaman dahulu? Maka kita harus fokus bagaimana menjadikan ekonomi umat ini menjadi terbaik, menjadi kuat, menjadi kokoh. Kemudian telekomunikasi ini pun menjadi kunci sukses kita sebetulnya untuk berdakwah. Sayangnya kita ini sekarang pemakai, bukan penemu. Lalu bagaimana supaya menjadi penemu lagi? Timbulkan kesadaran diri kita bahwa Al-Quran harus terus digali. Umat ini butuh beberapa orang yang mengkhususkan diri untuk meneliti dan menemukan sesuatu yang baru demi kemaslahatan umat. Dan ingat, itu pun adalah bagian dari dakwah. Ketika orang lain melihat kepandaian, kemampuan muslim menemukan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada yang lain, ini akan berdampak baik kepada umat yang lain. Insya Allah sebagian pun ada yang tertarik untuk masuk Islam. Insya Allah. Demikianlah beberapa penemuan hebat para ilmuwan muslim yang sebenarnya penemuan tersebut ada di sekitar kita. Semoga tak hanya hasil karyanya saja yang terus ada, namun para penemunya pun akan selalu kita kenang dalam sejarah manusia. Karena bagaimanapun juga, karena mereka yang telah memberikan kemudahan bagi kita yang hidup di dunia modern ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menghibur dan menambah pengetahuan Anda tentang Islam. Tetap saksikan selalu Tofal spesial Ramadan hanya di Anyus TV, inspiring and informative.